Kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di minggu kita hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 17, dimulai dari ayat 16 sampai ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah lain selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana perasaan kita ketika kita mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita ketika kita mendapatkan berkat yang sangat luar biasa setelah kita melihat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Detik demi detik, setiap kehidupan kita, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Dan berhubungan dengan hal itu Bapak Ibu, berkat yang kita terima, berkat yang sampai kepada kita setiap detiknya, setiap harinya, bukan hanya kepada kita tetapi juga kepada keluarga kita, itu jugalah yang mau dinyatakan Daud melalui doa-doanya. Daud memiliki tekad, memiliki keinginan untuk membangun bait Allah di masa kerajaannya. Daud memiliki inisiatif untuk membangun bait Allah, supaya di dalam bait Allah dia datang untuk memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Allah.
Tetapi Allah berkata kepadanya, bukan dia. Bukan dia yang akan membangun bait Allah, tetapi keturunannya. Melalui Raja Salomo, bait Allah berdiri. Dan oleh karena itu juga Bapak Ibu, Allah juga menyampaikan melalui firman-Nya kepada Raja Daud bahwa Allah akan memberkati setiap keluarga, setiap kehidupan Raja Daud, mulai dari masanya sampai ke keturunannya selanjutnya. Allah berjanji kepada Raja Daud dan keturunannya yang belum kelihatan. Masa depan Raja Daud diberkati oleh Allah. Masa depan oleh Raja Daud diwartakan oleh Allah. Apakah itu? Ya, melalui keturunan Raja Daudlah Yesus akan lahir di tengah-tengah dunia ini. Melalui keturunan Raja Daudlah Bapak Ibu, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Dan itulah yang menyebabkan pada teks ini bagaimana Raja Daud menyampaikan hatinya, pikirannya sepenuhnya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa siapakah aku ini Tuhan? Siapakah dia sehingga dia layak mendapatkan kasih dan belas kasihan Tuhan? Siapakah Raja Daud sehingga dia bisa mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan sampai kepada masa depan dan keturunannya? Sungguh luar biasa. Raja Daud dengan kerendahan hatinya datang menghadap Tuhan. Dia masuk ke dalam mezbah Tuhan, dia masuk untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi dengan kerendahan hati. Dia datang dengan kerendahan jiwa, hati dan pikirannya. Dia tidak mengandalkan bahwa dia adalah raja, dia pantas datang ke tempat itu. Karena dia adalah orang yang nomor satu di tengah-tengah bangsa Israel, dia pantas datang ke tempat itu. Karena dia adalah seorang yang berkuasa, dia datang, pantas datang menghadap Tuhan. Bukan, Bapak Ibu. Justru dia datang kepada Tuhan mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku layak mendapatkan berkat-Mu. Sehingga aku dan keluargaku juga mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Siapakah aku? Daud menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa kekuasaan yang ada padanya, harta yang ada padanya, anak-anak yang ada padanya, kemewahan yang ada padanya itu bukanlah karena kekuatannya, tapi semua itu hanyalah berasal daripada Tuhan. Siapakah aku ini ya Tuhan, kata Raja Daud, sehingga dia mendapatkan berkat yang luar biasa dari semua yang sudah dapatkannya. Kita tahu Bapak Ibu, sebelum dia menjadi raja, Raja Daud adalah seorang gembala yang langsung ke tempat tujuan untuk menghadapi musuh. Dia adalah seorang gembala yang mau mengembalakan domba-dombanya, menghadang para binatang buas dan menjaga kawanan dombanya. Sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah orang yang rendah, seorang gembala. Sebelum dia memiliki kemewahan, sebelum dia menjadi sosok yang berkuasa, dia adalah seorang gembala. Dan itulah yang dipikirkan, yang diingat, yang dihayati oleh Raja Daud. Siapakah aku ini? Sehingga aku mendapatkan semuanya. Sehingga aku udah layak mendapatkan semuanya. Bukan hanya aku, tetapi juga keturunanku. Ternyata Raja Daud menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa dan dia tidak layak datang kepada Tuhan. Dia tidak menganggarkan kemewahannya, dia tidak menganggarkan kekuasaannya, dia tidak menganggarkan jabatannya. Dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dan sampailah kepada kita Bapak Ibu, bagaimana respon kita datang menghadap Tuhan? Mengapa kita datang beribadah kepada Tuhan? Apa yang mau kita bawa kepada Tuhan? Kemewahan kita? Kepintaran kita?
karena kita orang yang kaya, karena kita memiliki harta yang melimpah, kita layak datang ke hadapan Tuhan. Aku sudah kaya Tuhan, aku layak datang kepadamu. Aku sudah berkuasa Tuhan, aku layak datang kepadamu. Banyak orang juga Bapak Ibu kalau ditanya, mengapa dia tidak mau datang kepada Tuhan, atau beribadah kepada Tuhan, atau beribadah ke gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Banyak alasan yang dikeluarkan. Adalah alasan secara pribadi, adalah alasan materi, adalah alasan yang lain. Yang penting dia datang dengan memberikan berbagai alasan. Ketika saya sudah memiliki harta yang melimpah, baru saya datang. Ketika saya memiliki keluarga yang kuat, saya memiliki kuasa yang luar biasa, baru saya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati ketika kita berpikir seperti itu. Semuanya itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Dalam sedetik juga Tuhan bisa mengambil semuanya, karena itu milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan dengan kelayakan hati, pikiran kita. Kita sucikan hati dan pikiran kita, tulus menghadap Tuhan. Jangan pikiran yang kotor datang kepada Tuhan. Jangan pikiran yang tidak baik datang kepada Tuhan. Jangan ketika kita datang beribadah ke gereja, ketika kita beribadah datang ke tempat ibadah, ketika kita melihat orang yang tidak kita sukai, kita jadi berpikir negatif. Kalau saya tahu dia yang hari ini berkhotbah, kalau saya tahu dia yang hari ini membuat doa, saya tidak datang ke gereja. Ada seperti itu Bapak Ibu, datang kepada Tuhan tapi tidak melihat Tuhan, melihat orang yang ada sekitarnya. Dia membawa keegoisannya dan kesombongannya. Yang kedua lagi Bapak Ibu, dapat kita melihat bagaimana respon yang luar biasa yang diberikan oleh Daud, yang dipancarkan oleh Daud dalam teks ini, yaitu Tuhan memberkati keturunan Daud dan masa depan Daud. Orang yang bersekutu baik kepada Tuhan, yang bersekutu dengan tulus kepada Tuhan, bukan hanya dirinya saja diberkati Bapak Ibu, ternyata keturunan kita juga, masa depan kita juga mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang itu juga dapat diperhitungkan oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengajarkan yang baik kepada keturunannya, kepada sanak saudaranya, dan orang yang sudah mendapatkan firman Tuhan melalui orang tuanya atau yang terdahulunya pasti mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya kita tetapi juga dengan keturunan kita. Tuhan menyatakan kepada Daud, melalui keturunannya lah dia akan menjadi bangsa yang besar. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, keturunannya juga akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu, bukan hanya kita yang dapat menuainya, tetapi juga ikut beserta dengan keluarga kita. Ketulusan hati kita, pola pikir kita, bagaimana cara kita datang kepada Tuhan, itu juga pasti akan kita turunkan kepada keluarga kita. Oleh karena itu, bersekutulah yang baik dengan Tuhan. Datanglah dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Jangan berpikir yang tidak baik tentang apa yang terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan merencanakan yang baik, segala sesuatu yang baik kepada kita. Dan itulah juga yang menjadikan Raja Daud menjadi sangat luar biasa. Responnya datang kepada Tuhan, dan dia juga merasakan bagaimana jamahan Tuhan bukannya kepada dia saja, tetapi kepada masa depannya. Masa depan kita hari ini, masa lalu kita hari ini, dan juga masa depan kita itu milik Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, sampaikan kepada Tuhan segala sesuatu yang ada pada kita. Semuanya itu di luar kendali kita, tetapi semuanya itu ada di atas kendali Tuhan. Dan terakhir lagi Bapak Ibu, yang dapat kita lihat dalam teks ini, ketika Daud merasakan bagaimana jamahan Tuhan, ketika masih Tuhan menjanjikan nubuatannya kepada melalui Raja Nathan kepada Daud, Bapak Ibu,
ketika dia masih menerima janji, masih janji dia terima melalui hidupnya dan juga keluarganya, masa depannya, dia bersimpuh kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Apakah kita, ketika kita sudah mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan, kita sudah bisa berkumpul dengan keluarga kita, kita masih bisa menikmati hidup kita dengan keluarga kita? Apakah kita menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Kita sudah merasakan berkat Tuhan. Kita sudah menerima janji Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Minggu kita hari ini Bapak Ibu adalah Minggu Rugate, yang artinya adalah doa, ucapan syukur, berdoa kepada Tuhan. Orang Kristen, orang percaya harus berdoa kepada Tuhan. Melalui doa kita menyampaikan semuanya yang ada dalam hati pikiran kita kepada Tuhan. Melalui doa Bapak Ibu, kita semakin mendekatkan diri kepada kita, semakin banyak komunikasi yang baik, semakin sering berkomunikasi, maka akan semakin baik pula lah, semakin erat juga lah Bapak Ibu tingkat emosional kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Jangan main-main dengan doa. Doa adalah sarana kita untuk bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang ada terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sediakanlah waktumu untuk berdoa. Sediakanlah waktu keluargamu untuk berdoa. Minggu kita pada hari ini kita masih beribadah masing-masing bersama keluarga kita, dan kita juga masih beribadah bergereja di rumah kita masing-masing. Jadikanlah rumahmu menjadi rumah doa. Jadikanlah keluargamu menjadi keluarga yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadilah persekutuanmu itu menjadi persekutuan yang hidup di dalam Tuhan. Dan pakailah kesempatan ini, meskipun kita masih terkena atau masih proses pemulihan dari situasi negara ini dan dunia ini, kita harus tetap Bapak Ibu menyediakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sediakan waktumu, keluargamu, rumahmu, hatimu untuk menjadi doa di tengah-tengah kehidupanmu. Hidupmu adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersedialah untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengajari kita, Tuhan melayakkan kita untuk datang bersekutu di hadapannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan sediakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk diri kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan gereja kami masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, itu semua bukan karena kebaikan dan kehebatan kami, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan supaya kami semakin harinya semakin hidup di dalam doa dan semakin hidup di dalam persekutuan kami dalam Engkau. Semakin harinya kami semakin merindukan persekutuan dengan Engkau melalui doa-doa kami. Kami akan percaya Tuhan, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang mengajarkan, dan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.